Baik, kita mulai misiologi hari ini sesudah kita selesai kisah para rasul. Jadi kalau misiologi itu bayangan kita langsung mengenai pengutusan. Karena itu kita pilih pertama kali dari Matius pasal 10. Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi misiologi kita belajar mengenai pengutusan. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Baik, kalau itu sudah, mari kita baca supaya bisa kita mengerti. Kalau ada pertanyaan masih dalam buku Kisah Rasul, nanti Anda masih boleh ditanya. Karena buku Kisah Rasul itu misi sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi karena kita bersamaan misi sama Kisah Rasul, kita dulukan Kisah para Rasul. Jadi kalau dalam Kisah Rasul itu masih ada yang kurang jelas, masih bisa kita tanya, karena ini kan satu mata pelajaran yang sama. Ya, kalian kan belajar Kisah Rasul, memang itulah buku misi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi di dalam misi Kisah Rasul kita lebih cenderung kepada kamulah menjadi saksiku. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan nanti hubungannya dengan kisah para rasul. Nanti kita sampai bagaimana pimpinan Roh Kudus. Mari kita coba buku yang pertama kita pelajari ini mengenai Matius pasal 10. Berapa kalikah Yesus mengutus murid-muridnya? Jadi misiologi kita langsung fokuskan Yesus. Ya, karena misiologi itu luas bahannya. Ya, misiologi perjanjian lama itu kita ingat umpamanya Nabi Yunus ke bangsa Niniwe. Jadi kita coba secara sederhana saja kita mencoba mengetahui misi dari Matius pasal 10. Mari kita baca Matius pasal 10 ayatnya yang pertama. Prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari dari buku ini? Baik, saya baca Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matias pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Inilah bagian yang pertama kita bisa tahu, yaitu Yesus memanggil ke-12 murid itu. Jadi kalau dalam bagian ini Yesus memanggil ke-12 rasul. Itu pertama kita ingat. Jadi dia mempunyai hitungan. Itu yang pertama ya. Dia tidak undang semua, tapi dia batasi. Apakah
12 ini cocok bagi Tuhan Yesus, ataukah ini gambaran umat Israel itu 12 suku waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sesudah dipanggilnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi ke-12 murid ini sesudah dipanggil, dia menerima kuasa. Yesus memberikan kuasa kepada mereka, hubungan pertama kali dengan roh-roh jahat. Ya, itu yang pertama kita bisa lihat. Baru berikutnya untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ada 3 hal di sini. Sehubungan dengan roh jahat, sehubungan dengan penyakit, dan sehubungan dengan kelemahan. Ini kuasa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka supaya mereka bisa menyelesaikan orang sakit, bisa menolong orang yang lemah, dan bisa menolong orang yang kerasukan roh-roh jahat. Jadi misi itu rupanya berjumpa dengan roh-roh jahat. Baru jumpa lagi dengan penyakit. Itu kita ingat ya di Kisah Rasul, bagaimana rasul-rasul itu banyak kali kita melihat mujizat di dalam misi mereka, dan termasuk segala kelemahan. Diberi kuasa. Jadi kalau sangat sederhana bisa kita bedakan, apa bedanya murid Tuhan Yesus dengan rasul-rasul ini. Murid boleh kita katakan ya supaya kita percaya sama Yesus, supaya kita mendapat hidup yang kekal. Tetapi di sini bukan itu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah pekerjaan yang dilanjutkan oleh murid-murid. Pekerjaan Tuhan Yesus dikerjakan oleh murid-murid. Memang misi adalah pekerjaan Tuhan Yesus dikerjakan oleh misionerinya. Jadi apa yang diberikannya itu yang dikerjakannya. Makanya Yesus memanggil. Jadi tujuan Yesus memanggil ke-12 murid ada goalnya. Iya, Yesus memanggil ke-12 murid dan sesudah memanggilnya memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi rasul-rasul misioneri itu harus memiliki kekuasaan, kuasa itu mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan. Ya, kita sudah belajar Kisah Para Rasul. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan dulu Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi oleh Allah dari atas. Baik, jadi prinsip misioneri yang pertama kita baca, itulah murid Tuhan Yesus yang ke-12. Kuasa itu bukan dari murid-murid. Kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada orang ini. Dalam 3 hal kalau Matius. Dalam mengusir roh jahat, dalam melenyapkan segala penyakit, dan melenyapkan segala kelemahan. Inilah yang diberikan. Sesudah mereka dipanggil bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka diberi kuasa itu. Baru ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul. Didaftarkan. Makanya kita bilang tadi sama dengan pekerja. Kalau kita bekerja di pabrik, kita ke ladang orang, pasti didaftarkan nama kita supaya masing-masing kita mengetahui. Makanya ini daftar nama. Daftar nama murid-murid yang mau diutus itu dikatakannya tadi Petrus, dikatakannya Yakobus, dikatakannya Yohanes, demikian juga Filipus, demikian juga Bartolomeus, demikian juga Thomas, Matius. Dan kalau kita belajar ke-12 murid ini banyak kali latar belakangnya berbeda. Itu kalau Anda memiliki buku
pemuritan 12, iya, itu masing-masing mereka ini sangat berbeda latar belakangnya. Umpamanya Petrus tukang jala ikan, Andreas juga tukang jala ikan, Yakobus juga tukang jala ikan, Yohanes juga tukang jala ikan. Iya. Jadi cuma nanti muncul di sini kita jumpa Matius, itu punya pendidikan sebagai pemungut cukai, dan Matius juga mungkin sukunya tinggi, dia kan suku Lewi. Ya. Baru ada lagi namanya Yakobus, ada lagi ini, dan ada lagi Simon orang Zelot. Simon orang Zelot ini salah satu sekte. Kalau nanti kita belajar, kalau Anda sudah belajar perjanjian introduction perjanjian baru, Simon orang Zelot ini maksudkannya di situ adalah Simon ini memang punya ini. Simon orang Zelot ini dengan latar belakangnya mau memerdekakan Israel dari penjajahan Rom. Ya, makanya orang sebagian mengatakan Barabas yang dilepaskan waktu Tuhan Yesus disalibkan itu, dia itu golongan orang Zelot. Karena mereka ini mau membebaskan negara Israelnya itu merdeka dari orang Rom. Makanya dikatakan tadi Simon orang Zelot. Iya, ini latar belakang mereka. Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi boleh kita tarik kesimpulannya, Tuhan Yesus memilih untuk menjadi rasul, untuk diutusnya banyak latar belakang mereka. Jadi tidak tergantung kepada semua Matius pemungut cukai, bukan. Oh, suku Zelot yang mengetahui dunia politik Rom, bukan. Dan yang paling banyak dikomentari, kenapa dipilih Tuhan Yesus hanya tukang penjala ikan? Kenapa tidak semua orang Lewi yang memang sudah terbiasa dia di bait Allah? Ini kok penangkap ikan dipilih untuk mewakili dari semua utusan dari surga datang ke bumi. Dipilihnya lah orang-orang yang pemungut, orang-orang yang berlatar belakang hanya tukang jala ikan. Paling-paling Matiusnya Anda tahu, oh itu orang yang berpendidikan. Karena makanya Injil Matius kan 28 pasal ya. Iya. Dan memang Injil Matius ini jauh lebih banyak dalam bentuk mengajar daripada Injil-Injil yang lain. Maka cuma di Injil Matius kita nanti jumpa khotbah di bukit. Karena memang dia punya pendidikan sebagai orang Lewi dan sebagai pemungut cukai. Jadi kenapa nggak dipilihinya orang-orang berpendidikan? Ya, saya rasa Tuhan Yesus mau supaya yang dipilihnya ini semua murid. Tahu artinya murid ya? Yang masih mau belajar. Kalau dia bukan lagi murid, nggak bisa nanti diajar oleh guru yang datang dari surga ini. Nah, makanya murid itu kata yang sangat penting di sini. Siapapun dia, kalau dia murid, masih ada kerinduannya untuk belajar, bisa diajar oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau dia bukan lagi murid, semua dia sudah tahu, bahwa itu sudah nggak bisa lagi diajar. Nah, makanya dipilihnya lah bermacam-macam ragam di sini, ya, supaya bisa dia ajar. Itulah dulu yang bisa kita tahu latar belakangnya. Tadi diberikannya, diundangnya mereka supaya diberi kuasa. Sesudah diberi kuasa, mereka akan diutus. Baik, mari kita baca ayat 5. Kalau sampai di situ mungkin kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi Yesus rupanya tidak memilih latar belakang.
Makanya murid-muridnya di sini latar belakangnya tidak sama semua. Untuk apa? Karena mereka ini semua harus menjadi murid, bersedia untuk diajar. Ya, karena datang guru, ada murid. Murid itu perlu bersedia untuk diajar. Tapi sebelumnya kurasa supaya kita bisa sedikit apa yang aku dapat, itu satu yang kurasa sangat penting waktu kita membaca Injil. Waktu kita membaca Injil, kita seringkali jumpa dengan kerajaan Rom. Nah, makanya kalau Anda sudah belajar latar belakang perjanjian baru, nah itu kurasa yang sangat penting kali. Kita harus ingat bahwa mereka ini dijajah oleh Roma. Ya, itu yang pertama. Jadi kekristenan, rasul-rasul ini semua waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, di mana dia berada? Di bawah jajahan Rom. Ya, jadi bangsa Israel yang tadinya begitu megah sebagai umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama, sejak mereka dibuang ke Babylon, tak pernah lagi mereka bisa menjadi satu negara. Masih terus dijajah. Dijajah oleh Babylon, dijajah oleh Persia, dijajah oleh Roma waktu Yesus datang. Dan di dalam kondisi inilah murid-murid mengharapkan sekali ada kerajaan Allah berdiri, di mana Allah bisa mengembalikan supaya mereka memiliki tanah perjanjian dulu. Kurasa itu yang belum pernah kita bicarakan. Iya, jadi sejak mereka dibuang ke Babylon, belum pernah mereka merdeka, walaupun mereka sudah kembali ke Yerusalem oleh Esther, oleh Ezra, oleh Nehemia. Semua mereka pulang di waktu masa Zerubabel, tapi belum pernah mereka memiliki raja sekalipun. Kalau dulu ada raja mereka, Raja Daud, ada raja mereka, Raja Yosia, tetapi rupanya sejak mereka kembali tidak pernah lagi mereka menjadi raja. Itu bayangan waktu kita membacanya. Makanya Yohanes Pembaptis datang, engkaukah raja yang datang itu? Ya, jadi ini latar belakang yang mungkin kita pikirkan waktu kita baca. Jadi orang ini waktu mereka menerima Injil ada dalam pengharapan kapan kembali lagi kerajaan Israel ini, rajanya berdiri dari bangsanya sendiri. Tapi rupanya enggak pernah mereka memiliki raja sesudah mereka dibuang ke Babylon. Walaupun berdiri bait Allah, sudah ada ibadah, sudah ada mahkamah agama mereka, sudah biasa mereka beribadah di bait Allah, tetapi rupanya dia tetap di bawah kuasa Roma. Iya, itulah permulaan yang kita dengar. Jadi di dalam misi tadi, dan di dalam misi tadi juga yang dibicarakan adalah menghubungkan dengan roh jahat. Itu juga yang harus mereka kuasai. Baru apalagi penyakit gitu. Baru apalagi kelemahan. Enggak diberikan Yesus kepada mereka untuk mendirikan bangsa Israel kembali. Iya, jadi kedatangan Yesus tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan politik orang Rom. Tidak ada hubungannya dengan politik mau memberikan kemerdekaan kembali sebagai Raja Daud. Itu yang pertama. Makanya dipilihinya pun murid-muridnya tadi bukan dari kekuatan militer, tapi dipilihnya dari orang-orang yang bekerja menangkap ikan. Alasan kenapa? Karena orang ini gampang diajar, masih bersedia untuk mendengar pengajaran yang dari surga. Baik, mari kita lanjutkan ayat 5. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, tadi kita sudah mulai, kenapa 12? Semua orang akan katakan karena mereka ini terdiri dari 12 suku.
mewakili umat Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Jangan lupa. Jadi misi diutus oleh Yesus. Misi diberikan oleh Yesus kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan penyakit, untuk melenyapkan kelemahan. Ini yang boleh kita ingat. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi bukan diutus oleh organisasi. Walaupun kita sudah belajar Kisah Rasul pasal 13, mereka diutus oleh gereja Antioquia. Tetapi kita juga lihat bahwa Roh Kudus yang mengutus mereka. Nah, maka di sini ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Maka semua badan misi, semua misioneri harus mengakui Yesuslah yang mengutus dia untuk pergi memberitakan nama Yesus itu. Jadi kalau ada kekurangan, maksudnya bagaimana? Ya, kesulitan di ladang misi. Umpamanya uang tidak dikirim oleh pendukungnya. Nah, dia harus berpikir bahwa Yesus yang mengutusnya, bukan orang itu yang bertanggung jawab. Nah, ini prinsip yang pertama kita pegang. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi pengutusan walaupun dilakukan secara organisasi, tetapi prinsipnya Yesuslah yang mengutus. Maka dialah yang tadi memberikan kuasa. Maka dia jugalah yang akan memelihara. Dan namanya jugalah yang diberitakan oleh orang ini. Baik, kita lanjutkan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini yang pertama kita baca. Jadi pertama apa? Kata janganlah menyimpang kepada bangsa lain. Janganlah masuk ke dalam kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa tidak semua? Ya, padahal nanti waktu kita baca Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi kenapa di sini dibatasi? Oke, kita boleh katakan spesifik dalam setiap langkah untuk misi. Harus kita katakan spesifik tugasnya. Kurasa itu yang harus kita renungkan. Tertentu. Iya, tertentu. Itu maka dalam Kisah Rasul pasal 13 dikatakan oleh Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Iya. Di sini kita langsung dapat lihat dibatasi oleh Tuhan Yesus mereka. Tidak boleh pergi ke kota Samaria. Hanya harus pergi kepada umatnya Israel. Nah, waktu kita belajar Kisah Rasul, Anda langsung teringat Paulus memfokuskan pekabaran Injilnya. Mula-mula pasti dia pergi ke sinagog, ya, kepada rumah-rumah ibadah. Kalau di situ sudah ditolak, baru dia keluar. Ya, kurasa itu benar. Ya, alasannya apa? Alasannya dulu secara kebudayaan. Kalau dia sendiri masuk ke sinagog, masuk ke rumah ibadat umat Israel,
Nggak payah bagi dia beradaptasi karena kebudayaannya sama. Apanya lagi sama? Bahasanya sama, cara berpikirnya sama. Semua memiliki background dari hukum Taurat. Iya. Inilah yang bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Tetapi di dalam Matius memang ada bagian-bagian langkah-langkah berkembang namanya. Berkembang misi itu. Nah, umpamanya Anda tahu Matius pasal 1 waktu Yesus diberi nama. Berilah namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Israel dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Ya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Inilah orang Israel, umatnya, dari dosa mereka. Makanya di sini haruslah umatnya duluan. Iya, haruslah umatnya duluan. Maka waktu belajar Markus, ada perempuan yang anaknya kerasukan setan. Tuhan Yesus katakan apa? Tidak layak roti diberikan kepada anjing-anjing. Tetapi ibu itu katakan, iya, tapi anjing-anjing juga makan dari remah-remah. Akhirnya besarlah ibu imanmu, jadilah seperti yang kau katakan, sembuhlah anakmu itu. Itu maksudnya apa? Diutamakannya orang Israel tadi. Kenapa dikatakan diutamakannya orang Israel tadi? Karena kepada mereka sudah dari dahulu diungkapkan bahwa akan datang nanti seorang nabi di mana akan melenyapkan kelemahan mereka. Makanya mereka duluan dapat. Iya, mereka duluan dapat. Nah, baru lagi kalau kita umpamanya baca pasal berapa ya? Pasal 4 kurasa kalau nggak salah saya. Pasal 4 ayat 16. Kalau nanti salah kita lupakan itu. Pasal 4 ayat 16. Ya, itu 14 ayatnya yang ke-16. Saya baca. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri di naungi maut telah terbit terang. Nah, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini tampillah Yesus di daerah Galilea. Ya, baik. Yang bisa kita pegang saya kira satu sisi ialah tugas misi itu tidak sembarangan. Ya, jadi tidak bisa semua kita jamah. Karena ada bagian yang khusus yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita dituntut. Karena tugas itu sudah diserahkan kepada kita. Itulah alasan Paulus. Maka Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena sudah ditetapkan dia untuk memberitakan Injil itu. Ya, itu prinsip yang pertama dalam melaksanakan tugas, tidak boleh sembarangan. Baru ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Tadi diberi kuasa. Itu yang pertama ya, ayat berapa tadi diberikan kuasa? Itu ayat 1. 3 kuasa di sana diberikan. Roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Baru ada nama-nama misionerinya. Baru diungkapkannya tugas yang khusus, spesifik. Tidak boleh semuanya dia langsung kerjakan. Dalam masa ini harus dia kerjakan dulu hanya untuk umat Israel saja, tidak boleh menyimpang kepada suku Samaria. Nah, baru ayat 7, pergilah
dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Berita misi, berita soal kerajaan sorga. Nah, tadi kita bilang langsung berita mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga tadi hubungannya dengan roh jahat. Kerajaan sorga tadi hubungannya dengan melenyapkan penyakit, melenyapkan segala kelemahan. Bukanlah mau membebaskan orang Israel dari jajahan Roma. Jadi tidak menyangkut politik, tapi menyangkut tentang kebutuhan di dunia ini yang sudah dibelenggu oleh roh jahat, sudah dibelenggu oleh kelemahan, sudah dibelenggu oleh segala penyakit. Itu dulu. Baru ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Makanya waktu kita lihat ada beberapa kali mereka membangkitkan orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Ini sehubungan dengan dosa tadi. Ya, baru usirlah setan-setan. Ini karena di mana nanti mulai misi banyak orang yang kerasukan setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Baik, ayat 8 ini ada satu bagian yang kita coba renungkan. Apa yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma, itu juga yang cuma kita bisa berikan. Jadi di sini karena kamu telah menerimanya kuasa dengan cuma-cuma, maka sekarang berikan jugalah itu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Jadi misi itu seolah-olah Tuhan titipkan kepada hamba-hambanya ini supaya bisa diberikannya kepada orang lain. Nah, jadi apa yang kita terima dengan cuma-cuma, kita harus juga berikan itu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Maka dari satu sisi keselamatan itu kan diberikan kepada kita gratis ya, kita nggak perlu beli. Makanya itu harusnya sebenarnya kita berikan. Kalau kita tidak berikan, ya sudah salah tujuannya tadi. Tujuannya diberikan dengan cuma-cuma supaya kita juga dengan sukarela, dengan cuma-cuma membagikannya pula kepada orang lain. Banyak ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi apa yang diajarkan di sini kepada kita kepada mengenai misi? Iya, yang harus kita pikirkan tidak bisa membebani. Itulah yang menjadi di sini. Tidak boleh membebani hidup kita. Umpamanya di sini, janganlah kamu membawa emas. Kan susah nanti menyimpan emas itu kalau kita numpang di rumah orang. Ya, jadi jangan menjadi beban yang kita bawa supaya pekabaran Injil kita itu sebagai misi tadi tidak tergantung kita ke situ. Ya, baru dikatakan sini, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ada juga kemungkinannya karena misi itu dalam keadaan bahaya. Ya, karena kita kan tidak dikawal, jadi bisa nanti berceceran semua itu. Tapi bisa juga karena ini tidak penting. Nah, karena dalam hidup kita ini seringkali yang tidak penting yang merepotkan hidup kita. Jadi seorang misi yang mau diutus oleh Allah ini harus sangat simpel hidupnya, tidak boleh membebani hidupnya. Ya, itu yang kurasa itu yang Tuhan Yesus mau katakan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, patut mendapat upahnya artinya Yesus menjamin karena kita bekerja di ladangnya Dia, karena Dia yang tadi mengutus kita.
Dia juga yang memberikan kuasa. Dia juga yang mengarahkan di mana kita bekerja. Dan dia juga yang mengatakan, jangan ada yang menyusahkan kamu. Bawalah yang simple, yang perlu. Alasannya karena memang seorang pekerja patut mendapat upah. Kurasa itulah yang Anda sudah belajar waktu kita belajar Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 16 ayat 15 kita baca itu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 15. Di situ kurasa kita jumpa siapa nama itu, Lydia ya. Ya, Kisah Rasul 16, Paulus di Filipi. Apa dikatakan perempuan itu kepada Paulus? Filipi Kisah Rasul 16 Kisah Rasul 16 ayat 15. Saya baca. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan si istri rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak mereka sampai kami menerimanya. Ini Paulus waktu dia sampai di Filipi. Ya, itu ada namanya Lydia. Dan Lydia ini sudah menjadi orang percaya. Dan orang percaya ini meminta Paulus supaya tinggal di rumahnya. Makanya gak usah bawa. Karena nanti di tengah jalan, karena kita ini buruhnya Tuhan Yesus, pekerjaannya, nanti dia sendiri yang memberikannya apa yang kita perlukan. Pada suatu kali mula-mula kita mengabarkan Injil, ya biasanya kalau kita kurang paham pekabaran Injil, seringkali banyak perhitungan salah. Kami tidak tahu bahwa kami sudah lama di daerah itu mengabarkan Injil. Iya, jadi waktu mau kembali pulang ke tempat kampung kami, ke tempat kami masing-masing, saya sebagai pemimpin tim tidak menghitung bahwa sudah habis kas. Uang kami sudah habis di kantor. Kami tidak tahu karena sudah lama kami di daerah itu. Tapi waktu kami berangkat meninggalkan ke tempat itu, ada satu dari jemaat itu menitipkannya. Inilah nanti uang makan kalian di tengah jalan kalau kalian pulang. Dan begitu sampai kami di tempat makan siang, lalu saya katakan, oke lah, kasihlah bayar uang makan kita. Tapi tim kami ini rupanya bilang, sudah habis uang kita waktu kita karena lama kita sudah di daerah ini. Jadi bagaimana? Aku bilang, iya tadi ada jemaat itu titipkan, mari kita coba lihat apakah ada cukup uang makan kita. Dan waktu kami buka amplopnya itu memang cukup untuk uang makan sampai besoknya lagi atau 2 hari lagi baru bisa sampai kami di tempat kami. Nah, makanya di sini dikatakannya tadi apa? Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Saya ulangi, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Apa tadi kerjanya mereka? Bertobatlah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, karena kamu telah menerima dengan cuma-cuma, ucirlah roh-roh jahat. Bekerja. Ini menjadi tekanan. Jadi kalau orang bekerja kan patut mendapat upah, apalagi kita bekerja di dalam kerajaan surga. Nah, makanya Tuhan Yesus di sini mengungkapkan rahasia itu. Tapi kalau ada pekerja tidak bekerja, nah ini nggak patut dapat upah. Apalagi pekerja kerajaan surga nganggur, dia itu nggak bisa. Nah, makanya siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Baik, mungkin semua mahasiswa yang mendengar khotbah ini maka agak takut kalau demikian. Bagaimana nanti kalau terjadi nggak makan gitu ya? Iya. Tapi tadi kita sudah sepakat, misi bukan kita yang menyuruh kita pergi, bukan organisasi yang mengutusnya, tetapi diutus oleh Yesus sendiri. Dialah yang bertanggung jawab. Sama dengan iman kita ke surga.
Ya, iman kita ke surga juga toh nggak mungkin kita yang menjaminnya. Yang menjamin iman kita juga ke surga lah Yesus yang memanggil kita itu. Demikian juga sama di sini. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Makanya waktu Paulus berada di Filipi, di daerah di mana Lydia itu sudah percaya dan bertobat, diajaknya dia tinggal di rumah. Dan mereka menerimanya. Alasannya kenapa? Karena dia sudah mengabarkan berita kerajaan sorga. Mereka itu sudah menerima hidup yang kekal. Dan mereka itu sudah mendapat berkat. Kerajaan sorga sudah berdiri di tempat itu. Maka hambanya pastilah makan dari kerajaan sorga yang sudah berdiri di Filipi itu. Ya, mungkin ada yang bertanya, tapi kalau nggak ada yang bertobat Pak, nanti kita nggak makan? Ya tahankanlah nggak makan. Bagaimana caranya? Kalau nggak ada bertobat, bagaimana nanti caranya makan? Nah, ya itulah pertama yang baru kita pelajari. Ya, jadi kalau kita lihat itu makanya Kisah Para Rasul ayat 16, Paulus berada di Filipi, diminta oleh perempuan Lydia itu dia tinggal di rumah mereka. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita baca. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, jadi bukan saja ke kota semua, yang ke desa juga. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Bagaimana aku mengetahuinya dia layak? Iya, pasti nanti mungkin ada yang tanya, kalau kamu dulu bagaimana kamu mencari rumah di mana kamu layak tinggal? Nanti saya mulai mengabarkan Injil, ini pelajarannya bagi saya menarik. Ya, umpamanya kami berangkat dari kota ke desa. Lalu ke desa itu biasanya ada angkot orang desa. Baru ditanya, ngapain kalian kemari? Katanya. Baru kami bilang kami datang kemari untuk mau memberitakan Injil. Oh, sudah cocok kali lah itu. Baru aku nanti antarkan kamu ke rumah Syamu. Nanti di rumahnya kalian makan. Nanti dia yang mengaturkan di mana nanti kita buat kebaktian malam ini. Kan kita ingat ini. Ya, barulah kami sadar, oh di rumah inilah seharusnya kita tinggal. Ya, inilah yang normal. Satu kali lagi sama, pergi lagi mengabarkan Injil, pergi lagi memberitakan misi tadi. Rupanya ada orang meninggal ke tempat yang kami mau tuju tadi. Waktu diangkut dikasih tahu, ini kemana kalian? Oh ke sini. Oh itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena ada kemalangan di kampung itu. Jadi bagaimana kita buat? Oh mungkin kita pindah ke kampung yang sama. Nah pindah lagi ke situ. Nah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi sudah ada orang yang menunggu. Karena kita tadi diutus oleh Yesus. Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi ini, supaya kerajaan surganya ini berkembang, sudah disiapkannya ada orang yang layak menerima kita. Hebat ya? Sudah ada, dipersiapkan Allah, hati orang itu waktu kita sampai di situ, itulah yang layak. Makanya kalau tidak dia layak menerima Injil, tak usah kita ke rumahnya. Karena kita datang kan bukan membawa barang rongsokan. Kita bawakan barang yang berharga. Itulah keselamatannya, itulah kebebasannya dari roh jahat, itulah melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Kan untung dia. Tapi kalau dia nggak layak mendapat untung yang dari surga ini, jangan kita ke rumahnya. Saya baca, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi yang layak masuk ke dalam kerajaan surga, di rumahnya lah kita. Wah,
Mungkin Anda semakin takut. Kalau begitu aku ini Pak orang yang layakkah masuk STT ini? Jadi kalau nggak layak aku masuk STT ini, berarti aku sebentar lagi dibuanglah. Makanya di sini yang menjadi pergumulan kita. Kita datang bukan barang rongsokan yang kita bawa. Yang kita bawa itu kan tadi diberikannya kepada kita kuasa yang tidak ada pada manusia, diberikan Yesus. Sesudah yang diberikan Yesus ini, kita mau berikan kepada orang itu. Dan kalau orang itu tidak menerimanya, maka Yesus katakan, oh orang ini tidak layak. Nah inilah dari sisi kacamata Allah. Jadi bukan semua orang layak. Itulah sebabnya Paulus seringkali berkata waktu kita belajar misi yang pertama itu, dikebaskannya kakinya dan meninggalkan rumah ibadat orang Yahudi karena kamu tidak layak. Karena itu aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Makanya menyakitkan juga sebenarnya. Siapa yang menyakitkan? Bagi orang yang tidak layak menerima Injil. Tapi jangan pula lah kita sendiri pun nggak layak. Tapi inilah yang prinsip dalam Injil. Maka kalau kita datang, kita harus cari di rumah, jadi bukan sembarangan tempat kita tinggal. Karena kita diutus oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus punya rencana di mana kerajaan Allah akan didirikan. Ke rumahnya itulah kita tinggal dan tidak boleh pindah-pindah. Inilah yang menjadi kesulitan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nggak boleh kita pindah-pindah seperti burung, hinggap di sana, hinggap di sini. Itu berarti tidak punya ketentuan di mana berkat Allah itu harus ditinggalkan. Ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Inilah cara. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Apa itu salam? Ya, salam dalam arti maksudnya di sini adalah kedatangan Kristus diterima oleh orang itu. Jadi yang diterimanya bukan utusannya ini, yang diterimanya yang mengutus itu yang diterimanya. Makanya salam di sini turun damai sejahtera atas orang itu. Maka kedatangan seorang misi, kedatangan seorang membawa kabar kerajaan Allah itu membawa damai ke dalam rumah itu. Itu prinsip yang kita harus miliki. Jadi kalau kita ditolak bagaimana? Tinggalkan. Ya. Kenapa kita tinggalkan? Karena tidak layak kepadanya diberikan. Jangan diberikan harta yang berharga ini kalau tidak layak kepadanya. Ingat waktu Tuhan Yesus katakan, jangan berikan mutiaramu kepada babi. Maksudnya itu apa? Nggak bisa dihargainya, itu maksudnya situ. Karena babi itu nggak perlu mutiara, makanya nggak dihargainya, nanti diinjak-injaknya. Kalau dia tidak merasa perlu soal kerajaan Allah, diinjak-injaknya nanti. Nah, karena yang kita bawa ini kan yang berharga karena utusan dari surga. Nah, baik, sampai di situ dulu. Mana tahu ada yang mau kita tanyakan kalau demikian. Tapi saya lanjutkan satu bagian sampai selesai. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, jadi ada alasan tidak menerima dan tidak mendengarkan perkataanmu. Jadi orang yang tidak didengar, perkataannya tidak didengar. Keluarlah, tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debumu dari kakimu. Ya, apa artinya kebaskan kaki dari debumu? Artinya yang paling sederhana, sudah menjadi tanda bagi mereka bahwa sudah ada debu kaki orang yang membawa kabar Injil kepada kampung itu, tetapi mereka menolaknya. Maka debu tanah itu kembali menimpa dirinya sendiri. Itu artinya di sini. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kalau begitu, berita Injil datang dan kita tolak, itu berarti hukuman akan lebih berat bagi kita. Karena Injil sudah diberitakan, tapi kita menolaknya. Atau lebih dalam lagi, oh kalau begini kabar Injil ini, misi ini, rupanya sangat menentukan pada hari penghakiman nanti. Oh ini bukan rupanya sederhana kali untuk mendirikan gereja kah, untuk menyelamatkan kah, supaya orang ini dosanya diampuni, supaya dia lepas dari kuasa gelap, supaya penyakitnya sembuh. Bukan ini menjadi masalah yang paling dalam. Rupanya kerajaan Allah berdiri di situ. Kuasa Allah menjadi nyata, kuasa kegelapan, itulah musuh Allah sendiri, bisa dilenyapkan. Dan kalau ini ditolak, ada konsekuensinya. Iya. Jadi boleh juga membuat kita bangga kalau demikian. Oh kalau begini berharga rupanya kalau kita pergi berkata kerajaan Allah sudah dekat. Berharga rupanya. Berarti yang kuberitakan ini bukan murahan. Jadi yang kuberitakan ini nanti rupanya mendatangkan penghakiman kalau ditolaknya. Tapi mendatangkan sukacita, mendatangkan damai, mendatangkan kebebasan, mendatangkan dosa diampuni kalau dia terima. Jadi bisa kita akhiri dalam satu kalimat. Oh kalau begitu memberitakan kerajaan surga tidak pernah tidak menghasilkan. Firman Tuhan tidak pernah menjadi gagal. Kalau ditolak, itu juga menghasilkan. Kalau diterima, itu juga menghasilkan. Nah inilah yang menjadi pegangan kalau kita pergi mengabarkan Injil. Kalau memang benar yang kita beritakan itu berita soal kerajaan Allah. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa maksudnya dengan tidak sia-sia? Dia akan melanjutkan apa yang telah dimaksudkannya. Maka dikatakannya tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman. Jadi rupanya seorang misi itu harus tahu ada hari penghakiman. Apakah mahasiswa tahu ada hari penghakiman? Kita belajar ada hari penghakiman dan dihakimi sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Kita terima menjadi berkat, kita tolak menjadi kutuk. Hukuman akan menimpa kita. Nah inilah bagian yang bisa kita pertama baca. Jadi bisa juga mengangkatkan jiwa kita. Jadi kalau pekabar Injil ataupun misi itu nggak pernah dia kembali dengan sia-sia. Karena waktu firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Makanya tadi ada 2 di sini. Ayat 12. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atas mereka. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Berarti orang yang menolak Injil, wah ini yang paling sederhana kita bisa katakan, orang ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita tidak akan merasa minder, ya, karena kita bukan utusan diri kita sendiri, ya, tidak layak mungkin dia. Wah, jadi kalau demikian Anda bisa juga mulai berpikir, Tuhan aku layakkah mendengarkan firman-Mu? Karena orang ini tidak layak mendengarkan firman Tuhan. Orang ini Tuhan tidak layak dia mendapatkan hidup yang kekal. Makanya dia menolak. Jadi kalau aku seandainya menolak berita kerajaan surga itu, dan aku menolaknya,
maka dengan kata singkat, aku memang tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga itu. Sehingga aku memang menolaknya. Orang ini menerimanya, orang inilah yang layak. Makanya carilah di situ orang yang layak menerima Injil itu. Karena bukan semua orang yang layak. Iya, dan tinggal di rumahnya itu sampai kamu pulang. Tidak boleh pindah-pindah. Artinya itu apa? Punya ketentuan orang ini layak dan kepadanya lah diberikan. Itulah sebabnya Kisah Rasul 16 tadi ayat 15, Lydia itu katakan, marilah tinggal di rumahku. Karena dia orang yang layak di daerah Filipi menerima kerajaan surga itu. Ya. Bagaimana, adakah mahasiswa diyakinkan Anda orang layak atau Anda orang yang tidak layak, yang sebentar lagi menolak Injil? Berarti kalau Anda menolak Injil, maka Alkitab katakan, firman Tuhan, memang dia tidak layak. Kalau dia tidak layak kan cocok dia tidak ke rumah. Makanya kalau kita jalan dengan dari luar ada asuh-asuhan kita, kan kita cuma masuk ke rumah. Yang di luar tinggal di luar karena dia lain rumahnya. Nah, makanya dia tinggal di luar, kita masuk ke rumah. Inilah yang dibayangkan oleh Tuhan Yesus waktu dia memberikan nasihat ini kepada rasul-rasulnya untuk diutus melakukan misi. Nah, makanya mahasiswa bisa juga terkejut sore ini. Jangan-jangan aku juga sebentar lagi menolak Injil ini, maka termasuklah aku yang tidak layak. Makanya gak ikut aku. Itulah makanya Injil diterima, karena tidak layak orang menerima Injil itu. Bukan semua yang layak. Itulah makanya tadi dibatasi mula-mula. Janganlah kamu menempang kepada rumah Samaria, karena orang Samaria belum layak mendengar Injil. Tapi pergilah kepada umat Israel yang terhilang, karena itulah waktu itu yang layak mendapatkan Injil. Yang lain belum layak. Makanya nanti kita masuk dalam Matius pasal 28, bahwa itu layak untuk semua orang bagi yang menerimanya. Dan nanti kalau dia menolak, maka penghakiman lebih berat daripada kota Sodom dan kota Gomora. Jadi Injil itu tidak pernah tidak menghasilkan. Bisa membawa damai atau bisa mendapat hukuman. Terima kasih banyak. Bagian pertama kita sudah lihat Yesus mengutus ke-12 rasul. Prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi, mulai tadi dari ini, Yesus memanggil muridnya dulu. Makanya memiliki persekutuan dengan Yesus. Sesudah mereka lama, itu maka pasal 9, pasal 10. Dan sesudah itulah Yesus mengutus mereka. Dan waktu mengutus, Yesus memberi kuasa. Waktu diutus, jangan ada beban yang membebani kalau mereka pergi. Waktu diutus, diberikan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hanya tugas yang ditetapkan Allah itu. Maka seorang misi, dia harus tahu apa tugasnya. Tidak dicampurinya urusan-urusan semuanya, supaya tugasnya itu selesai. Iya, sehingga bisa dipertanggungjawabkannya. Dan kalau kamu diterima, tinggallah di tempat itu sampai kamu berangkat. Dan kalau ada orang menolak, ya berarti dia tidak layak. Pindahlah ke tempat orang lain. Dan bagi dia yang menolak, kebaskanlah kakimu, tinggalkanlah desa atau kota itu. Maka nanti hukumannya lebih berat dari kota Sodom dan kota Gomora. Inilah prinsip yang pertama kita baca dalam Matius pasal 10 dalam misi yang pertama ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut saja kah? Tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut.
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ayat 16. Ayat 16 pasalnya yang ke-10. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kita bisa lihat, kita masuk ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa ayat 16 ini isinya? Isinya ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan bahwa situasi misi diungkapkannya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena misi menerobos supaya orang-orang yang dibelenggu tadi sudah bisa dikeluarkan. Jadi medannya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi di sini tidak boleh tidak pakai hikmat. Makanya tadi harus dipimpin oleh Roh Allah dalam hidup mereka. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kamu akan lihatlah aku, ini Tuhan Yesus ya, mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nasihatnya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana membuat kita menjadi tulus? Bagaimana membuat kita supaya cerdik seperti ular? Jawabnya, itulah makanya Yesus harus bergaul dengan murid-muridnya, supaya nanti murid-muridnya itu mengetahui kecerdikannya Yesus ini bagaimana. Umpamanya lah kecerdikan Yesus yang kita ingat di dalam satu Alkitab. Apakah harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu yang ditanyakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Baru dikatakannya apa? Mintalah satu buah koin. Baru diangkatnya lah, ini foto siapa? Oh, ini gambarnya kaisar. Oke. Kalau begitu, berikanlah apa yang kaisar punya kepada kaisar. Apa yang punya Allah berikan kepada Allah. Itulah cerdiknya dia. Kalau tadi dikatakannya kita tidak bayar pajak kepada kaisar, maka dia sudah tertangkap oleh melawan kekaisaran Romawi. Itulah cerdiknya dia. Nah, itu umpamanya salah satu di sini menjadi cerdik seperti ular tadi. Baik, kita lanjutkan kalau demikian. Jadi bagaimana dapat cerdik itu? Cerdik itu dapat karena mereka bergaul dengan Yesus. 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Jadi kita harus perhatikan orang. Apakah orang ini mau mencobai atau memang orang ini memuji-muji? Apakah orang ini mau supaya dapat keuntungan? Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi kita waspada bagaimana caranya. Baru ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi waspada
Tetapi di dalam kewaspadaan itu, waktu kamu diserahkan, dan jangan pikirkan apa yang harus kamu jawab. Jadi apa? Karena akan diberikan oleh Roh Bapamu. Karena dialah yang berkata-kata di dalam kamu. Bolehkah kita renungkan ini? Saya ulangi. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itulah namanya tadi misi, itulah namanya tadi utusan. Ya, jadi bukan kita yang berkata-kata, tapi Roh Allah yang ada di dalam kita itulah yang berkata-kata kepada mereka. Jadi kalau hal ini terjadi, tidak usah pikirkan apa jawabnya. Pasti Anda sudah baca, waktu kita belajar Stefanus, waktu dia dihadapkan, maka mereka tidak bisa menghadapi Stefanus, karena Roh Allah yang ada sama dia itulah yang berkata-kata kepada orang lain. Ya, jadi bukan kita yang menjawab pertanyaan itu, tetapi Dia yang ada di dalam kita. Ini dikaruniakan kepada kita, dan ini tidak diberikan kalau kita tidak menghadapi seperti Stefanus tadi. Nah, makanya bagian ini tidak menjadi bagian kita kalau kita tidak masuk ke dalam penghakiman itu. Tapi ini diberikan pada saat kita dihadapkan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini pengalaman. Kalau tidak pada saat itu, tidak dikaruniakan kepada kita. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi bukan semua orang menerima nama Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi diberitahu, karena kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini harus kita renungkan. Karena bayangan kita sekarang, kalau kita mengikut Yesus, semua orang akan senang sama kita. Nah, rupanya tidak. Ya, rupanya tidak. Karena kita sebagai murid Yesus, kita memberitakan nama Yesus kepada orang, orang itu rupanya membenci kita tanpa alasan. Ya, pasti alasannya kenapa? Karena mereka memilih yang gelap dan tidak menyukai yang terang. Kalau itu terjadi apa? Tidak apa-apa, karena memang itulah sudah dikasih tahu Tuhan. Orang ini memang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai di situ kita bisa menganalisanya. 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Wah, ini payah menafsirkannya. Tetapi yang sangat sederhana bagi kita di sini, karena tadi mereka diutus hanya sekitar kota-kota Israel. Ya, kota-kota Israel itu di mana? Ya, Yerusalem. Kota-kota yang mana lagi? Ya, kota-kota Yehuda, sekitar-sekitarnya itu. Ya. Nah, sampai di situ kita mungkin. Makanya ini artinya apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Paulus waktu dia ditolak di Filipi. Pindah lagi dia ke kota Tesalonika. Oh, ditolak lagi dia di Tesalonika, pindah lagi dia ke kota Korintus. Ditolak lagi dia di kota Korintus, diteruskannya lagi perjalanannya ke jemaat Efesus. Nah, itulah yang dimasukkan ayat 23 ini. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi tidak akan bisa melebihi gurunya. Penderitaan yang dialami oleh murid tidak bisa lebih daripada penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya,
atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dengan terang, dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ini tidak ada yang tersembunyi. Ini berbicara soal kejahatan. Cukuplah kalau muridnya sama dengan gurunya. Kalau Yesus disalib, cukuplah kalau muridnya pun cukuplah untuk disalib. Baik, kita lanjutkan ayat berapa? 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu bagian. Jadi harus sampai ke situ dalam misi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi siapa yang ditakuti sebenarnya dalam hidup ini? Dalam hidup ini sebenarnya yang harus kita takuti itulah yang dua-dua. Kalau bisa membunuh jiwa dan juga membunuh tubuh. Tetapi kalau hanya dia bisa takut, kalau hanya bisa dia membunuh tubuh, tidak perlu ditakuti. Nah, apabila aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi bisa tubuh Stefanus dibunuh oleh itu tubuhnya. Makanya waktu dia mati, rohku kuserahkan ke dalam tanganmu. Karena itu tidak bisa dibunuh oleh orang itu. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi harus kita takuti kepada Dia yang berkuasa, dapat membunuh tubuh dan juga berkuasa membunuh tubuh di dalam neraka. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kepada Dialah yang harus kita takut. Ayat 29 itu pemeliharaan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini jaminan pemeliharaan Allah. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa maksudnya? Satu sisi Yesus mengungkapkan ada kemungkinannya kematian secara tubuh. Tetapi jangan takut kalau dia hanya bisa membunuh tubuh, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh, yang berkuasa membunuh tubuh dan berkuasa membinasakan jiwa dan dibuang ke dalam neraka. Dan ayat 29 ini jaminan pemeliharaan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini jaminan pemeliharaan Allah. Jadi kalau tidak di luar kehendaknya, tidak bisa. Kalau semua di luar tidak di luar tapi kalau semua yang bukan dikehendaki oleh Allah tidak bisa terjadi. Maka Stefanus itu sebenarnya itu kehendak Allah.
dia dilempari sampai mati di Yerusalem untuk mempersiapkan Paulus melanjutkan misinya. Ini jaminan 29 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini pemeliharaan. Ini pemeliharaan Allah. Rupanya orang yang pergi misi, orang yang pergi memberitakan Injil itu dipenuhi rasa takut. Kenapa? Karena kamu diutus, apa katanya tadi, ke tengah-tengah serigala. Seekor domba diutus ke tengah-tengah serigala, muncullah ketakutan. Dan dikatakannya di dalamnya, makanya hendaklah kamu waspada. Bab dikatakannya, janganlah kamu takut kepada dia yang dapat membunuh hanya tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan juga dapat membunuh jiwa dan memasukkannya ke dalam neraka. Barulah diberikannya jaminannya. Kamu kan lebih berharga dari burung pipit itu. Satu rambut kepalamu pun tidak akan jatuh kalau di luar kehendak Bapamu sendiri. Iya. Ayat 31 saya ulang. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi ada kesulitannya, tidak mengakuinya lagi. Ini menjadi kesulitan. Karena bagaimanalah domba di tengah-tengah serigala? Bagaimanalah dia bisa bertahan, tidak menyangkal akan Yesus? Memang inilah menjadi pergumulan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Akan terjadi penyangkalan waktu mereka ini dalam keadaan kesulitan. Tetapi Yesus mengatakan itu. Kalau kamu tidak mengakuinya, maka aku juga pun nanti tidak mengakuinya. 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Baik, sampai di sini bisa kita lihat bagian yang berat itu aniaya dan pengakuan akan Yesus waktu kita pergi memberitakan Injil. Baik, kita lanjutkan selesai nanti supaya hari berikutnya kita sambung. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi sikap yang benar itu, Yesus datang tidak membawa damai. Jadi jangan bayangkan akan semua akan damai. Itu yang pertama, supaya jangan nanti salah persepsi. Ya, maka waktu kita baca Injil, bisalah kita mengerti banyak kali rupanya menjadi musuh. Karena Yesus datang bukan membawa damai. Saya ulangi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, perpecahan dan perpisahan. Yang gelap pasti dia senang di gelap. Yang terang pasti dia senang ke dalam terang. Itulah sebabnya maka terjadilah perang. Satu menyukai gelap, satu menyukai terang. Yesus katakan, aku datang bukan membawa damai. Yang damai hanya damai dengan Allah. Yang di dalam gelap tetaplah dia di dalam gelap. Ayat 235. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh ialah orang-orang seisi rumahnya. Terjadi perpecahan. Alasannya satu suka
dalam pengampunan dosa, satu tidak suka dalam pengampunan dosa, ya harus terjadilah perpecahan. Yang perpecahan dalam seisi rumah. Supaya kita tahu karakternya kerajaan Allah ini rupanya memisahkan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tidak semuanya akan setuju. Itu yang di sini menjadi perhatian supaya murid-murid waktu dia pergi nanti tak sadar dia itu. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Inilah bagian-bagian yang murid-murid pikirkan kalau dia memang mau mengikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi kita sangat sederhana. Kalau kita diterima, bukan kita yang diterimanya, tetapi yang mengutus kita itulah yang diterima. Kalau kita ditolak, maka bukan kita yang ditolaknya, tetapi yang mengutus kita itulah yang ditolaknya. Ini yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tidak bisa salah ya, Yesus mengutus murid-muridnya. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya lanjutkan satu kalimat lagi saya rasa di belakang. Nah, setelah Yesus selesai pesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Sampai di sini rupanya ajaran pengutusan itu. Kalimat yang terakhir menyangkut dengan upah. Jadi dia menyangkut upah, itu yang terakhir di sini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Boleh kita katakan, Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dengan orang yang diutusnya. Dari yang diutusnya itu pergi, dan yang diutusnya yang pergi ini diterima orang, maka orang yang menerimanya itu ialah orang yang menerima Yesus. Tapi kalau orang yang diutusnya ini ditolak oleh orang lain, maka bukan orang itu yang ditolaknya, tetapi Yesuslah yang ditolaknya dia. Inilah statusnya. Baru disambungnya mengenai nabi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi rupanya masing-masing ini membicarakan soal upah.
kalau orang-orang yang diutus oleh Allah ini diterima, mereka yang menerimanya ini rata-rata diungkapkannya akan mendapat upah daripadanya sendiri. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi apa yang dibuat Yesus? Jadi apa yang dibuat orang lain kepada murid-murid Yesus? Rupanya itulah yang dibuatnya kepada Yesus. Dan kalau apa yang dibuat mereka ini kepada Yesus, maka Yesus sendiri akan memberikan upah kepada mereka. Inilah yang bisa kita dengar dalam pengutusan misi itu. Jadi kalau kita lihat tadi mulai dari depan apa yang diajarkan dalam misi ini, saya ulangi sebelum kita akhiri nanti. Matius pasal 10 ini kan Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengutusnya. Nah, sebelum dia diutus, diberikannya kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan kelemahan dan untuk melenyapkan segala penyakit. Baru ayat 2 dibuatnya lah nama-nama mereka, supaya kita mengetahui bagaimana latar belakang murid-murid ini. Maka murid-murid ini penuh dengan latar belakang yang berbagai-bagai. Tetapi yang paling berkesan bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus ini kebanyakan sebagai tukang penjala ikan. Alasannya karena inilah yang bisa diajar. Bisa diajar karena Yesus guru, dicarinya lah orang yang bisa diajar. Makanya kalau kita murid Tuhan Yesus, pasti yang senang Tuhan Yesus kalau bisa kita diajar. Maka murid artinya belajar. Banyak ada tadi suku Zelot, ada Filipus, asli orang Yahudi, asli orang Israel, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, dan semua bermacam-macam dipilih oleh Yesus untuk diutus. Baik, waktu diutus oleh Yesus, jadi pengutusan oleh Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi misi bukan organisasi yang mengutusnya, bukan golongan yang mengutusnya, bukan gereja yang mengutusnya, tetapi Yesus sendirilah yang mengutusnya dengan beberapa pesan. Pesan yang pertama, janganlah kamu menyimpang. Itu yang pertama sekali. Ke kota Samaria, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tugas misi harus spesifik, tidak boleh sembarangan. Ada bagian yang tertentu yang bisa dia kerjakan, dan ada bagian yang tertentu yang harus dia katakan. Baru ayat 7, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sudah biasa. Baru mengenai kuasa, sembuhkanlah. Jadi harus ada mujizat menyatakan kehadiran Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Itulah yang diberikan oleh Yesus tadi sebelum mereka diutus pergi ke ladang misi. Ada kuasa yang diberikan oleh Yesus, supaya dengan kuasa itulah mereka memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, di mana kerajaan Allah sudah mulai berkuasa. Tapi kuasanya dalam membebaskan dari roh jahat, membebaskan dari penyakit, membebaskan dari kelemahan, bahkan membebaskan dari dosa dan pengampunan dosa. Baru berikutnya, simple life. Janganlah kamu membawa emas, janganlah membawa ini. Ayat 9 ya. Iya, kenapa? Sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan dibebankan, jangan disibukkan dengan kepentingan sendiri, karena layak kamu mendapat upah. Baru ayat 11, apabila kamu masuk ke dalam satu desa, carilah di situ orang yang layak.
Jadi waktu kita pergi, kita harus mencari orang yang layak. Maka dalam pikiran kita, bukan semua orang yang layak menerima Injil ini. Jadi kita harus mencari di mana orang yang layak, yang sudah dipersiapkan Allah, di mana kepadanya nanti kita memberikan salam. Kepadanya kita memberikan damai yang kita bawa daripada Yesus. Baik, sampai di situ dilanjutkannya. Jadi kalau ada yang menolak, kebaskanlah kakimu. Maka hukuman menjadi lebih besar bagi dia daripada kota Sodom dan Gomora. Baru kita masuk ke perikop yang terakhir, yaitu lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi situasi ladang misi itu seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Itulah bayangan. Makanya kalau kita baca kisah para rasul, kita sudah selesai, Anda bisa lihat memang betul-betul rasul-rasul itu mendapati serigala-serigala. Dan di dalam serigala-serigala itulah mereka terus menang. Maka kalau gitu, waspadalah, cerdiklah kamu seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kita sudah belajar misi dalam kisah rasul, bagaimana Paulus begitu cerdiknya dan bisa terus dia mengabarkan Injil walaupun di tengah-tengah serigala. Makanya kita bisa katakan, waktu kita baca kisah para rasul, kita bisa lihat baik Paulus mulai dari Stefanus, demikian juga James, demikian juga Petrus, demikian juga Paulus dipenjarakan, keluar dari penjara, turun dari tembok, semuanya seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi dalam hal itulah tidak ada satu pun rambut dari mereka jatuh kalau bukan karena kehendak Bapamu yang di sorga. Dan kalau kamu ditangkap dan ditanya seperti Stefanus, seperti yang lain, jangan pikirkan jawabnya. Karena pada saat itulah roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan baru dia katakan, dan orang yang akan menyerahkan kamu dan saudaranya, seterusnya. Baru yang terakhir kita tadi sudah baca di sini, itulah mengenai upah. Jadi orang yang menerima Injil biasanya dapat upah. Itulah upah yang diberikan tadi di sini. Ya, rupanya Yesus datang bukan membawa damai. Jadi jangan bayangkan setiap kali kita pergi, oh pasti nanti damai. Tidak, karena ada gelap dan ada terang. Gelap tidak suka terang, karena itu pasti ada perlawanan. Nah, baru diakhiri tadi, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini yang berbicara soal upah yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang menerima utusan Injil itu. Mereka akan mendapat upah dari Yesus sendiri. Nah, barulah kita baca di dalam terakhir, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 murid-muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 rasulnya ini, itulah maka kita tadi pilih, inilah pengajaran tentang misi kepada murid-muridnya yang ke-12. Nah, sampai di sinilah kita hari ini, kita sudah masuk pelajaran misi yang pertama dari Injil Matius. Walaupun ada bagian nanti, kita tambahkan lagi minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah kami belajar misi yang sangat sederhana ini. Kami berdoa supaya Roh Allah sendiri mengajari kami, dapat mengerti bagian-bagian yang bisa kami mengerti. Terpujilah nama-Mu, bahwa Engkau-lah Allah kami yang mengutus dan Engkau sendiri yang memberikan kuasa.
Dan Engkau sendiri yang mengajari sikap waktu pergi memberitakan Injil itu. Dan Engkau sendiri juga memberikan jaminan. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Buatlah orang-orang yang layak akan bertemu dengan kami waktu kami pergi mengabarkan Injil. Dan juga orang-orang yang menolak, itulah orang-orang yang tidak layak menerima Injil. Dan kami bisa mengerti bagian ini. Kiranya damai sejahtera-Mu memelihara firman-Mu ini di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak. Nanti minggu depan kita lanjutkan.